Bagi saya ya, salah satu alumni peserta pelatihan di BLK dan BPVP, pelatihan ini yang bisa teman-teman ikuti di BLK atau di BPVP itu sangat recommended sekali. Pertama, pelatihannya memang pelatihan yang gratis gitu kan. Artinya kita tidak mengeluarkan apapun untuk bisa menjadi peserta pelatihan. Kedua, ilmu pengetahuannya memang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Bahkan mungkin bisa menjadi bekal untuk kita bekerja gitu kan. Ketiga ya, kurikulumnya atau metode pembelajarannya itu memang sudah dirancang untuk kita bisa memahaminya dari level paling dasar. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pelatihan di BPVP atau di BLK seluruh Indonesia ya, maka di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang paling banyak diajukan atau FAQ, Frequently Asked Question, terkait dengan pelatihan di BPVP atau di BLK seluruh Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang kita terima dari kolom komentar di video YouTube kita. Artinya kita menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berguna untuk teman-teman ketahui terkait dengan pelatihan di BLK atau di BPVP seluruh Indonesia. Pertanyaan pertama ya terkait dengan pelatihan di BPVP atau di BLK adalah apakah pelatihan ini benar-benar gratis? Pelatihan di BPVP atau di BLK itu memang benar-benar gratis ya. Artinya ketika kita mendaftar, kita tidak harus mengeluarkan uang sepeser pun untuk kita bisa diterima pelatihan di BPVP atau di BLK seluruh Indonesia. Nah, ada beberapa orang yang berkomentar ya bahwa terkait dengan pendaftaran di BPVP atau di BLK itu mereka dimintai sejumlah uang oleh pihak-pihak tertentu agar mereka bisa menjadi peserta pelatihan. Tetapi kita tidak bisa mengkonfirmasi ya apakah informasi ini benar atau tidak. Tetapi sejauh pengalaman saya ketika menjadi peserta pelatihan di BPVP atau di BLK, itu pelatihannya memang gratis. Selain pelatihannya yang gratis ya, proses pendaftarannya itu juga transparan dan terbuka bagi semua orang. Pertanyaan kedua yang banyak diajukan adalah apakah memang ada keterlibatan orang dalam atau tidak, gitu kan? Apakah kalau kita bisa diterima atau pengen bisa masuk menjadi peserta pelatihan itu harus ada koneksi dengan orang dalam atau tidak? Faktanya memang tidak ada koneksi atau hubungan dengan orang dalam untuk kita bisa menjadi peserta pelatihan di BPVP atau di BLK. Saya merupakan salah satu alumni peserta pelatihan ya, di mana di tahun 2024 awal itu saya mengikuti pelatihan di BLK Karanganyar. Dan di 2024 akhir itu saya mengikuti pelatihan di BPVP Surakarta. Saya bisa diterima menjadi peserta pelatihan meskipun tidak ada koneksi dengan orang dalam. Jadi memang proses seleksinya ya untuk bisa menjadi peserta pelatihan itu memang transparan dan terbuka bagi semua orang. Nah, pertanyaan ketiga yang paling sering ditanyakan adalah terkait dengan kapan pendaftarannya dibuka. Untuk teman-teman bisa mengecek pembukaan pendaftaran ya, terkait di BLK seluruh Indonesia, itu teman-teman harus mengecek ke website mereka atau di sosial media dari masing-masing BLK atau BPVP di seluruh Indonesia. Artinya pembukaan pendaftaran itu akan diumumkan dari sosial media mereka atau tertera di website masing-masing BPVP atau BLK. Pastikan teman-teman mengikuti website atau sosial media dari BPVP yang terdekat dengan lokasi teman-teman. Pertanyaan keempat yang paling banyak ditanyakan adalah bagaimana cara mendaftar atau menjadi peserta pelatihan. Nah, kemarin kita sudah membuat video lengkap ya, panduan bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi peserta pelatihan di BPVP atau di BLK. Jadi kalau teman-teman belum menonton video tersebut, silahkan ditonton dan ikuti proses untuk mendaftar menjadi peserta pelatihan di BPVP seluruh Indonesia. Pertanyaan kelima yang paling banyak diajukan adalah terkait dengan pendaftaran yang beda domisili. Jadi misalnya kita domisili atau KTP kita di wilayah tertentu, apakah kita bisa mendaftar di BPVP atau BLK wilayah lain? Jawabannya adalah bisa. Jadi kita tidak harus ada di domisili yang sama, kita bisa mendaftar di domisili yang berbeda. Artinya misalnya domisili saya di Karanganyar ya, saya bisa mendaftar di BPVP Kota Solo. Nah, pertanyaan keenam yang paling sering ditanyakan adalah terkait dengan fasilitasnya ya. Fasilitas ini terkait dengan sarana dan prasarana, kemudian uang saku, makan siang, dan peralatan yang kita dapatkan untuk menunjang pelatihan yang kita lakukan. Dan memang pelatihan di BPVP dan BLK itu mendapatkan itu semua. Bahkan ada BLK yang memberikan sepatu. Tetapi kebijakan ini beda-beda antar BPVP dan BLK. Nah, pertanyaan ketujuh yang sering muncul juga adalah terkait dengan proses wawancara. Jadi proses wawancara itu merupakan proses yang harus kita lakukan secara langsung. Artinya kita tidak bisa melakukan wawancara secara online, dan kalau kita tidak bisa datang ya ketika proses wawancara, itu kemungkinan memang kita akan gagal. Artinya wawancara ini merupakan proses yang penting yang harus teman-teman ikuti. Bahkan sejauh pengetahuan saya ya, wawancara ini juga tidak bisa diwakilkan gitu kan. Artinya kalau kita mendaftar ya kita harus datang untuk proses wawancara ini.
Jadi proses wawancara itu memang harus langsung dan tidak bisa diwakilkan. Pertanyaan ke-8 yang paling sering ditanyakan adalah terkait dengan apakah kita akan disalurkan untuk bekerja atau tidak. Nah, salah satu program dari BPVP Surakarta itu merupakan program yang bekerja sama dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Artinya ketika kita mengikuti program khusus ya, yang merupakan program kerjasama, memang kita akan ditempatkan di perusahaan yang membutuhkan SDM tersebut. Tetapi untuk program reguler ya, terkait dengan pekerjaan, itu kita harus mencari sendiri. Artinya memang kita tidak disalurkan langsung untuk bekerja, tetapi kita akan diberikan informasi apabila ada lowongan pekerjaan. Pihak BPVP ya, atau BLK itu hanya akan memberikan bekal pada kita terkait dengan ilmu pengetahuannya dan sertifikasinya. Pertanyaan ke-9 yang paling banyak ditanyakan adalah terkait dengan boleh atau tidak kita mengikuti 2 kejuruan sekaligus dalam satu waktu. Dan jawabannya adalah kita tidak bisa melakukannya. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Karena ketika kita mendaftar di satu angkatan ya, proses seleksinya itu biasanya memang bersamaan. Artinya proses seleksi dari masing-masing kejuruan itu dilakukan serentak. Kita tidak bisa mengikuti lebih dari satu kejuruan di satu waktu atau satu angkatan. Tetapi kalau beda angkatan ya, di angkatan berikutnya itu kita bisa ikut lagi. Artinya ketika kita ikut angkatan pertama tapi gagal, kita masih bisa ikut angkatan kedua. Baik kejuruannya sama maupun beda, kita masih bisa mengikuti proses seleksinya. Pertanyaan ke-10 adalah terkait dengan boleh atau tidak kita ikut lagi setelah menyelesaikan satu program pelatihan. Jawabannya adalah secara birokrasi memang sebetulnya tidak dilarang. Tetapi ketika kita mendaftar lagi ya, kemungkinan besar itu kita tidak diprioritaskan. Kenapa tidak diprioritaskan? Karena pelatihan itu tujuannya adalah memberikan kita bekal pengetahuan. Artinya setelah mendapatkan bekal pengetahuan, ilmu dan sertifikat, diharapkan kita bisa bekerja gitu kan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kita agar siap untuk bekerja. Dan diharapkan setelah kita selesai mengikuti satu pelatihan, itu kita sudah bisa bekerja. Itulah kenapa ketika kita ikut untuk kedua kalinya ya, misalnya pun kejuruannya berbeda atau bahkan BLK atau BPVP-nya berbeda, itu biasanya memang kita tidak diprioritaskan. Pertanyaan ke-11 yang sering muncul adalah terkait dengan apakah kita bisa gagal ketika mengikuti pelatihan ini? Dan jawabannya adalah bisa. Jadi ketika kita sudah mengikuti pelatihan, itu kita masih bisa gagal. Misalnya kita tidak datang, atau kita tidak lulus ujian kompetensinya, itu membuat kita gagal dan tidak mendapatkan sertifikat. Selain gagal ketika mengikuti pelatihan, kita juga bisa gagal ketika ikut ujian kompetensi. Artinya kita menyelesaikan pelatihan kita, tetapi kita tidak mendapatkan sertifikasi kompeten dari BNSP ketika kita gagal ujian kompetensi. Nah, pertanyaan yang paling banyak diajukan terakhir dan yang menjadi penutup adalah apakah recommended atau tidak pelatihan di BPVP atau BLK. Bagi saya ya, salah satu alumni peserta pelatihan di BLK dan BPVP, pelatihan ini yang bisa teman-teman ikuti di BLK atau di BPVP itu sangat recommended sekali. Kenapa sangat recommended sekali? Pertama, pelatihannya memang pelatihan yang gratis gitu kan. Artinya kita tidak mengeluarkan apapun untuk bisa menjadi peserta pelatihan. Kedua, ilmu pengetahuannya memang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Bahkan mungkin bisa menjadi bekal untuk kita bekerja gitu kan. Artinya pengetahuan yang kita dapatkan itu memang bermanfaat sekali. Ketiga ya, kurikulumnya atau metode pembelajarannya itu memang sudah dirancang untuk kita bisa memahaminya dari level paling dasar. Artinya kurikulumnya ya dan proses pembelajarannya itu memang dirancang agar mudah dipahami dan bisa menjadi bekal pemahaman untuk kita bekerja setelah selesai pelatihan di BLK atau di BPVP. Nah, jadi itu tadi 12 pertanyaan yang paling banyak diajukan ya terkait dengan pelatihan di BPVP atau di BLK seluruh Indonesia. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.